Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hasan. Di sini saya akan mereview tugas, yaitu ekonomi ekonomi dibagi menjadi 4 sektor. Yang mana ekonomi tersebut itu ada ekonomi terbuka, yang mana perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara itu secara terbuka. Dan juga ada ekonomi antar negara secara tertutup, yaitu di mana suatu negara perekonomiannya hanya terdiri dari produsen dan konsumen negara. Sedangkan ekonomi terbuka barusan, yaitu suatu negara yang perekonomiannya sendiri dari produsen dan konsumen negara dan luar negeri, maka dari itu terjadilah ekspor dan impor. Misalnya sebagai negara terbuka, maka terjadi perdagangan antar negara, negara Indonesia dengan negara lain. Indonesia sendiri memiliki kebutuhan minyak lebih, maka selebihnya itu Indonesia menjual ke luar negeri atau mengekspor untuk dijual ke negara lain seperti Singapura, Amerika, dan lain-lain. Dari perekonomian terbuka sendiri, dari segi ekonomi ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri sendiri yakni mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Perekonomian terbuka impor. Pengertian perekonomian terbuka impor sendiri yaitu perekonomian terbuka impor merupakan pengembalian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Ada 3 manfaat dalam impor, yaitu yang pertama, memperoleh barang dan rasa yang tidak dihasilkan oleh setiap negara. 2. Memperoleh tenaga kerja modern. 3. Memperoleh bahan baku. 2. Perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual ke luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan mengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat tersendiri untuk ekspor yakni memperluas pasar dan menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja. Dan faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yang pertama yaitu permintaan akan barang. 2. Mutu atau kualitas dari suatu bahan. 3. Barang spesial. 4. Teknologi. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka syaratnya yaitu perkembangan perekonomian terbuka meliputi persaudaraan dan pengeluaran agregat dalam perekonomian permintaan atau di pasar atau di pas, dan yakni seperti baik barang atau jasa jumlah yang beredar dari pasar barang, yakni jika terjadi transaksi jual beli yang terbuka antar negara, maka jumlah uang yang beredar bertambah. Misal ekspor nikel dan kelapa sawit, harga atau jasa yakni apabila permintaan banyak otomatis harga barang naik dan sebagainya. Sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. 1. Perusahaan pemerintah untuk melakukan pajak, misal pabrik baju membayar pajak ke pemerintah. 2. Perusahaan rumah tangga membayar gaji atau membayar sewa. 3. Perusahaan ke luar negeri membeli faktor-faktor produksi, misal mesin. 4. Pemerintah perusahaan memberikan subsidi listrik dan baku. 5. Rumah tangga perusahaan yakni untuk membeli barang yang diproduksi perusahaan. 6. Luar negeri perusahaan membeli produk, misal Eropa membeli kelapa sawit ke Indonesia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk tanggapan sendiri, dosen sendiri itu menyampaikan dengan sangat baik sehingga kamu tidak menemukan terjadi kekurangan di dalam. Cukup sekian, terima kasih.